Manajemen dan tim di kantor cabang Jakarta Pluit siap untuk membantu Bapak Ibu dalam mengelola keuangan di tahun kerbau ini. Saat ini telah hadir bersama kita Ibu Hartati selaku Branch Manager atau Kepala Cabang Jakarta Pluit yang akan memberikan sambutan bagi Bapak Ibu yang telah hadir di e-gathering ini. Kepada Ibu Hartati kami persilahkan. Speakernya gedein lagi dong. Terima kasih kepada Bu Hartati atas sambutannya. Semoga acara kita hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu dalam mengelola dan meningkatkan keuangan di tahun ini. Saat ini juga turut hadir bersama kita Ibu Dewi Fitrianingrum selaku Kepala Kantor Wilayah 2 sebagai dari Kantor Wilayah Jakarta Banten untuk memberikan sambutan kepada Bapak Ibu nasabah loyal Kantor Cabang Jakarta Pluit. Kepada Ibu Dewi kami persilahkan, Bu. Baik, terima kasih Glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak dan Ibu nasabah loyal Kantor Cabang Pluit yang sudah hadir di e-gathering pada siang hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya sapa juga nih tuan rumah Ibu Nati dan tim Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih kehadirannya. Walaupun kita ketemu di DGG, mudah-mudahan tidak mengurangi makna silaturahmi di antara kita semua pada siang hari ini. Walaupun maksud hati kayak ketemu ya Pak, Bapak Ibu, saya belum, semuanya belum, beberapa belum ketemu secara jumpa fisik, namun mudah-mudahan kondisi segera kondusif kita bisa ketemu di lain waktu. Jadi sudah hadir Pak Samuel, kemudian Ibu Natali, Ira. Jadi saya salah apa nih di acara gathering ini, Pak William, kemudian Pak Budi Manmo, Pak Sutadi, juga ada Pak Tom, Ibu Ariana, orang jadi sudah saya kemudian saya belum ketemu nih, jadi saya ini nyapa nih, walaupun mungkin ada yang ketinggalan Pak Rendiko, Pak Lim, ya, Ibu Mani Magus, ya. Pak Yakob, Ibu Lia, Pak Ades, apa Ibu ya? Pak Ades. Jadi Bapak dan Ibu semuanya yang mungkin yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Saya senang sekali pada siang hari ini diinisiasi oleh Kantor Cabang Pluit yang merupakan salah satu kantor cabang di bawah Kanwil DKI Banten. Jadi perkenalkan saya adalah Kepala Kantor Wilayah DKI Banten Bank BTN yang saat ini memiliki
Enggak, aku matiin dulu. Iya. Kemudian juga ada juga profesinya selama ini dilayani oleh BTS Universitas, mudah-mudahan cocok, harganya relatif cocok, kemudian juga sistemnya juga semua cocok, dan tentunya mudah-mudahan tim dari Bank BTN Fluid yang tadi sudah dikenalkan ya melalui videonya, kita melayani kepada semuanya di hari ini dan sampai ke depan, dan insya Allah BTN bisa memberikan cuan untuk Bapak dan Ibu semuanya, kalau Bapak dan Ibu bisa menggunakan fasilitas dari BTN. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti di topik pembicara ya Bu Tati ya, bisa makin bahwa BTN bisa memberikan sesuatu yang memberikan view Bapak dan Ibu tentang prioritas itu bahkan kami memberikan, tapi kami pasti saya ini sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua senang dengan acara ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dewi atas sambutannya. Semoga melalui gathering ini silaturahmi Bank BTN dengan seluruh nasabah yang hadir bisa semakin erat. Bapak Ibu nasabah yang kami hormati, saat ini kita akan masuk ke topik utama kita, yaitu mencari cuan di tahun kerbau yang akan disampaikan oleh pembicara kita Bu Peggy. Sambil mendengarkan, Bapak Ibu kami persilahkan untuk menikmati hidangan yang telah tersedia. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan kembali, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, dimohon untuk menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan dan fitur chat. Saya ingatkan kembali, jika Bapak Ibu menggunakan device laptop, fitur chat terletak di menu bar bagian bawah, dan fitur raise hand atau angkat tangan tersedia di menu reaction. Dan bagi Bapak Ibu yang menggunakan handphone, fitur raise hand dan chat terdapat di menu more atau simbol 3 titik di sebelah kanan bawah. Saat ini marilah kita sambut pembicara kita, Bu Peggy. Kepada Bu Peggy, kami persilahkan. Selamat siang semuanya. Udah nyambung? Ya. Terima kasih Ibu Glory atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala Cabang Bank BTN Jakarta Pluit Ibu Hartati, juga kepada Kepala Kantor Wilayah 2 Jakarta Banten Ibu Dewi, dan seluruh nasabah Kantor Cabang Jakarta Pluit Bank BTN yang saya muliakan. Selamat siang semuanya, namaste. Kita boleh berharap tahun 2021 jauh lebih baik dari tahun sebelumnya 2020, yaitu tahun ular ya. Tahun tikus, walaupun tahun tikus dan tahun logam tahun ini adalah sama-sama berelemen logam. Nah, tahun kerbau ini adalah tahun yang identik dengan kerja keras, tahun yang identik dengan kejujuran, tahun yang sangat identik dengan panen. Jadi kalau kita kerja itu pasti ada hasilnya. Tahun ini juga sangat identik dengan bekerja sama, kolaborasi, dan juga tahun ini sangat identik dengan cuan ya. Jadi kalau tahun ini kita tidak bisa bikin cuan, sepertinya ada yang harus diperbaiki gitu. Nah, karena Chinese astrologi ini usianya sudah 2000 tahun lebih ya. Dan juga sekarang bukan hanya orang Chinese di mainland yang mengikuti ini, tapi juga bahkan kebudayaan Barat sudah melihat Chinese astrologi ini sebagai sesuatu yang harus dipertimbangkan ya. Makanya kalau kita suka main saham, kita pasti sangat erat dengan istilah bullish ya. Jadi segala sesuatu yang lagi bullish, saham itu adalah sesuatu yang tentang cuan, tentang hasil, tentang
pendapatan tentang market yang situasinya bagus itu memang diambil dari tahun kerbau ya. Dan tahun ini kita akan kita kena tahun logam tahun logam, kalau di Chinese-nya itu tahun logam putih atau tahun metal putih, white metal years, white metal ox year ya bahasa Inggrisnya. Jadi tahun ini, kalau kebetulan saya punya YouTube ya, YouTube ini udah sekitar hampir 2 tahun saya banyak berbicara tentang mata uang, saya banyak berbicara tentang saham, saya banyak berbicara tentang cryptocurrency, saya juga banyak berbicara tentang reksadana. Jadi untuk investasi bersama Bank BTN, karena kebetulan Bank BTN ini punya Tausta yang rate-nya itu hampir setara dengan deposito dengan segala fleksibilitasnya. Lalu juga ada layanan penjualan obligasi negara reksadana ya Ibu Glory, dan juga tabungan US dollar. Karena memang tahun kerbau metal putih ini erat dengan mata uang. Jadi bisnis mata uang adalah salah satu yang terbaik untuk mendapatkan cuan di tahun 2021 ini. Mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa sambil kali ya Bu Glory. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau boleh langsung komentar di kolom chat. Ya, dan tahun ini di tahun kerbau metal putih ini yang energinya terbaik, saya kurang suka bilang hoki atau ciong ya, karena buat saya itu adalah masalah effort, masalah usaha ya. Jadi tahun ini yang energinya baik sekali adalah teman-teman yang bersio monyet, it's the best ya. Apa saja yang dilakukan sio monyet pasti ada hasilnya, banyak yang bantu. Dan juga sio monyet bisa generate banyak sekali cuan di tahun 2021 ini. Lalu juga ada sio ayam. Sio ayam, we are talking about harvesting. Kita semua yang dikerjakan oleh sio ayam atau yang dirintis selama ini oleh sio ayam itu boleh kita lihat bisa monetize, hasilnya jelas. Jadi boleh kalau ada di sini yang sio ayam boleh berbahagia karena adalah panen di tahun ini. Lalu juga sio tikus. Sio tikus ini adalah the best partnernya sio kerbau. Mungkin kalau ada yang tahu di sini bahwa sebenarnya sio tikus menipu kerbau supaya jadi juara di pertandingan perlombaan oleh Jet Emperor, makanya sio tikus itu nomor 1 karena dia mengelabui sio kerbau, tapi sio kerbau tetap bersahabat baik, partnership terbaik dengan sio tikus di tahun 2021. Cuman sio tikus ini ada sedikit kelemahannya di tahun 2021 karena ada illness star di sana. Jadi mohon berhati-hati. Tapi bukan berarti semua sio tikus akan sakit dan mati gitu ya. Tapi sio tikus tidak boleh terlalu lelah, harus bisa mengukur diri. Jadi kalau udah lelah back off ya. Jadi jangan diforsir tenaganya karena memang illness star ada di sio tikus di tahun 2021 ini gitu. Sio macan juga bagus sekali tahun ini. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian di sini yang bersio macan. Sio macan ini punya rencana yang besar, punya pekerjaan yang besar. Memang bebannya banyak sekali, hambatannya banyak sekali, tapi dewa penolongnya itu luar biasa banget sio macan tahun ini, sehingga walaupun banyak hambatan yang dihadapi, walaupun banyak drama-drama kehidupan yang dihadapi oleh sio macan di tahun ini, semuanya bisa selesai tepat waktu, saved by the bell tepat waktu. Keuangan sio macan juga baik walaupun sio macan lelah di tahun ini. Ada yang mau tanya? Baik Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan ada yang bertanya?
Sebelum dilanjutkan. Ya, sebelum kita lanjutkan kembali, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bersio monyet, ayam, tikus atau macan yang tadi sudah disebutkan, boleh langsung bertanya sekarang. Nah, kita lanjutkan ya sampai tadi sampai yang beruntung ya. Ya. Oke. Sekarang kalau sio yang energinya kurang bagus ya, adalah yang pertama kali adalah kelinci ya. Kelinci harus benar-benar ekstra hati-hati karena ada, kalau versinya itu Chinese astrology, ada Grand Duke combination di sana. Jadi energinya tidak terlalu bagus. Dan sio kelinci ini harus benar-benar mensortir teman-temannya. Jadi benar-benar teman-temannya itu harus dipilih karena ada banyak drama yang berurusan dengan teman-teman atau partner bisnis di tahun ini. Lalu sio kelinci harus benar-benar, karena dia harus bekerja sendiri, harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Sio kelinci harus benar-benar percaya dengan intuisinya. Ini ada yang nanya ya? Oke. Saya silakan. Iya, jadi sio kelinci ini harus benar-benar percaya sama intuisinya, dan memang intuisi sio kelinci tahun ini lebih tajam dari tahun-tahun sebelumnya karena ada intuition star di sana. Lalu juga yang tidak terlalu baik adalah sio kerbau itu sendiri ya, karena sio kerbau ini adalah Grand Duke ya, Grand Duke-nya tahun ini, artinya dialah pemilik tahun ini, sehingga semua spotlight ada di sio kerbau gitu. Jadi apapun yang dilakukan sio kerbau akan diperhatikan orang, akan dinilai orang, akan diuji orang gitu. Jadi memang sio kerbau benar-benar harus hati-hati dalam melangkah, sebisa mungkin zero failure ya. Dan sio kerbau benar-benar harus sabar, harus kerja keras, harus benar-benar jaga kesehatan juga sio kerbau. Nah, saya rasa itu dua yang memang energinya tidak terlalu tidak terlalu baik, jadi perlu extra effort. Karena saya udah baca beginian selama hampir 40 tahun, saya tidak terlalu suka dengan istilah ciong gitu ya, karena itu membuat orang putus asa gitu. Jadi saya selalu menganggapnya bahwa itu adalah put extra effort ya buat sio kerbau dan sio kelinci. Yang lainnya yang belum disebutkan seperti anjing, naga, lalu kambing, lalu apa lagi ya, ular ya, itu memang akan baik-baik saja walaupun di tahun kerbau yang keras ini tetap harus bekerja keras dan harus bekerja sama. Jadi collaboration kiri kanan, nggak bisa bekerja sendirian gitu. Ada yang mau nanya lagi? Tadi ada yang nanya kayaknya. Baik, saat ini telah ada pertanyaan oleh Bapak William. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bidang apa yang bagus untuk tahun ini untuk sio monyet? Dan pertanyaan kedua adalah sio monyet kalau mau berkolaborasi bisnis di tahun ini, apakah harus melihat sio partner yang akan kita kerjasama? Dan pertanyaan ketiga, bisnis properti di tahun ini bagaimana? Apakah akan lebih maju? Silakan kepada Ibu Peggy, boleh langsung dijawab. Yang pertama adalah pertanyaannya sio monyet ya, sio ya, oke. Pertama, bisnis apa yang bagus tahun ini untuk sio monyet? Sio monyet tahun ini energinya prima, paripurna ya, mentalnya juga secara mentally siap menghadapi tahun ini. Dan tahun ini juga banyak yang bantu, harus kolaborasi tetap kiri kanan. Dan yang bagus tahun ini karena elemennya logam adalah segala sesuatu yang tanda kutip diasosiasikan dengan logam. Misalnya bisnis finance, itu misalnya saham boleh, cryptocurrency boleh, insurance juga boleh, lalu reksadana juga boleh,
Tapi tahun ini Bapak tidak bisa terlalu berspekulasi karena nature-nya Sio Kerbo adalah bukan spekulasi yang high risk gitu. Kecuali Bapak udah memang lama berkecimpung di bidang itu, misalnya Bapak udah lama main saham, Bapak tahu ritmenya, Bapak tahu siklusnya, Bapak boleh bisnis itu karena itu pasti gain money di situ. Lalu juga tahun ini kalau Bapak trading barang-barang bahan-barang tambang itu juga bagus banget karena elemen logam itu pendukungnya adalah tanah ya. Jadi karena logam itu keluar dari tanah, jadi boleh berbisnis trading logam juga boleh. Lalu kalau Bapak supplier untuk gitu ya, misalnya supplier senjata, supplier ya peralatan-peralatan perang gitu, itu juga bagus banget. Jadi yang associated dengan logam selain finance itu basically bagus banget gitu. Lalu apalagi nih? Oke. Sio Monyet kalau mau berkolaborasi bisnis tahun ini, apakah harus melihat Sio partner yang akan kita kerjasama? Of course, karena itu akan lebih mempermudah, itu akan lebih mempermudah menyesuaikan ritme ya. Karena kalau kita sionya itu berseberangan, misalnya kayak tikus dengan kuda itu sangat berseberangan sehingga agak susah untuk bisa di satu titik gitu. Lalu misalnya kayak tahun ini Kerbo itu dia berseberangan, jadi kayak utara dan selatan itu dengan kambing. Jadi istilahnya tuh aku di sini kamu di situ gitu, susah untuk ketemu gitu. Jadi memang harus benar-benar dilihat secara partnership itu cocok atau tidak cocok, jadi bisa bisa bertemu apa tidak. Dan itu sebenarnya tidak susah karena bisa dilihat dari 4 sio ke belakang atau 4 sio ke depan. Contohnya misalnya kayak sio tikus, jadi dilihat dari 4 sio ke depan yaitu naga, dan 4 sio ke belakang itu monyet gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan seperti itu. Lalu bisnis properti ya, kita lihat bisnis properti bagaimana. Bisnis properti tahun ini kecuali untuk interior design ya, karena properti itu banyak cabangnya juga gitu. Tapi konstruksi saya tidak melihat itu akan maksimal gitu ya. Tapi kalau interior design it's good gitu. Jadi boleh kalau bisnis Bapak interior boleh, tahun ini pasti ada hasilnya karena banyak orang renovasi, banyak orang moving out ya, karena tahun Kerbo ini juga identik dengan renovasi dan moving out, terutama untuk sio macan ya. Sio macan ini banyak yang pindah. Lalu nih apa? Ada lagi pertanyaannya nih? Terima kasih kepada Pak William atas pertanyaannya, sudah dijawab oleh Bu Peggy. Bagaimana Bapak? Sudah puas dengan jawabannya? Dengan lanjutan boleh. Jika sudah, kita akan lanjutkan. Baik, terima kasih Pak William. Bisa menjadi panduan ya Pak untuk mencari cuan dan mencari partner di tahun ini. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ibu Lis Marwati. Kalau untuk sio ayam, bisnis apa yang bagus di tahun 2021 ini? Terima kasih. Kepada Bu Peggy, boleh langsung dijawab Bu. Sebenarnya kalau ditanya tahun ini sio ayam itu kan tadi seperti saya bilang it's about harvesting ya, panen. Ya, jadi kalau memang Ibu punya bisnis yang memang sudah jalan, itu udah pasti cuan ya. Cuma memang harus ekstra hati-hati, jangan invest yang spekulatif. Tapi kalau Ibu mau bisnis yang sampingan, bisnis kedua atau bisnis ketiga, saran saya boleh masuk ke reksadana bersama Bank BTN. Lalu juga boleh menaruh bukan invest ya, simpanan dalam US dollar juga boleh bersama Bank BTN.
Kalau jantungnya 7 boleh main cryptocurrency. Tapi saya nggak rekomen kalau jantungnya nggak 7, nafasnya nggak 12 ya. Karena udah ketinggian sekarang. Nah, lalu kalau misalnya mau bisnis yang sifatnya trading ya, yang ada elemen-elemen logamnya juga bagus banget tahun ini. Dan satu lagi, karena kerbau ini identik dengan plantation juga bagus banget ya, perkebunan. Sudah ya, Bu. Lalu ini ada yang nanya CPO ini ya. Coba bacain. Terima kasih Bu Lismarwati atas pertanyaannya. Semoga bisa menjadi panduan ya Bu untuk peluang dan harvesting di tahun ini. Saya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan oleh Pak Budi. Untuk bisnis CPO atau sawit untuk tahun kerbau bagaimana ya Bu? Bisa langsung dijawab kepada Bu Peggy. Kalau CPO ini bisa punya kebunnya dan bisa trading CPO-nya ya. Basically tidak, kalau punya kebunnya that's good karena tahun kerbau itu identik dengan plantation. Tapi kalau trading CPO harus benar-benar hati-hati karena sangat-sangat fluktuatif. Jadi tahun kerbau ini sangat fluktuatif untuk segalanya. Tapi jangan salah, kalau di mana ada fluktuasi di situ ada cuan. Jadi misalnya contoh saham, kalau dia harganya flat setahun 2000, orang nggak ada yang cuan. Tapi kalau harganya naik turun kayak roller coaster, disitulah ada cuan. Jadi nggak usah dikhawatirin, yang penting tahu di mana harga yang terbaik untuk membeli, tahu di mana harga yang terbaik untuk menjual. Karena rugi selalu kebanyakan, untung selalu kurang. Sama untuk saham ya, sama kripto. Ada lagi yang nanya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Pak Budi. Semoga bisa menjadi panduan ya Pak untuk lebih berhati-hati atas fluktuasi yang terjadi tahun ini, agar tetap bisa memaksimalkan cuannya di tahun ini. Selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Bapak William. Dunia kuliner bagaimana ya Bu keadaannya di tahun ini? Bu Peggy boleh bantu? Ini agak-agak bahaya ini kuliner ini. Kalau melihat dari elemen ya, restoran sebagai building itu oke. Tapi melihat makanannya itu adalah elemennya api, dan elemen api adalah elemen yang berlawanan dengan elemen logam karena api melumerkan logam. Tapi kalau dalam skala yang tidak terlalu besar dan investasinya itu tidak spekulatif, artinya makanannya itu memang yang dibutuhkan orang dan lokasinya juga bagus, it's okay. Tapi mungkin hasilnya di tahun ini bisa jadi tidak maksimal karena memang elemennya berlawanan. Seperti itu. Terima kasih Pak William atas pertanyaannya. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin mengajukan pertanyaan, masih ada waktu, kami persilakan untuk boleh menggunakan fitur raise hand atau tulis di kolom chat. Jadi sebenarnya tahun ini sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirin sih ya. Jauh lebih bagus dari tahun tikus karena tahun tikus itu identik dengan dualisme ya Ibu Glory, karena tikus itu bisa jalan benar, bisa jalan lewat jalur tikus gitu. Bisa agak-agak kriminal dan bisa hidup baik-baik gitu, karena sio tikus ini hidup di istana ada, hidup di got juga ada. Jadi memang kita juga kayak kebingungan selama tahun tikus, karena tahun tikus juga identik dengan penyakit dan hal-hal yang sering terjadi yang tidak terduga gitu. Baik, ada pertanyaan lagi dari Ibu Len Haida. Shio babi dari tadi belum disinggung Bu. Usaha apa yang terbaik untuk shio babi di tahun ini? Bisa dibantu jawab? Iya, shio babi ini
tahun ini ada yang bilang, karena memang kalau para astrologer ini juga beda-beda gitu ya. Ada yang bilang sio babi tidak terlalu cocok dengan sio kerbau. Tapi menurut saya sio babi ini adalah sio yang paling disayang sama Tuhan. Karena walaupun dia malas, rezekinya selalu ada. Paling beruntung. Iya. Jadi saya punya beberapa klien yang jadi gini, kalau sio kerbau dia harus kerja dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam untuk dapat 10 misalnya ya. Nah, kalau sio kerbau dia santai-santai aja, tetap aja dapatnya juga 10. Jadi sio babi ini tidak kenal istilah work hard ya. Kenalnya work smart. Jadi kalau sio babi ditanya work hard apa itu gitu kan. Apa itu work hard? Karena nggak ada istilah work hard. Jadi kalau sio babi tahun ini dia itu sebaiknya karena tahun ini juga keras buat sio babi ya. Sio babi dipaksa untuk bekerja keras karena bukan nature-nya sio babi untuk kerja kayak kerbau gitu. Jadi memang sebaiknya dia tetap melanjutkan apa yang selama ini dia lakukan, dan lagi sio babi juga jangan berspekulasi karena sio babi ini identik dengan spekulasi juga. Jadi hati-hati banget dengan sio babi karena mereka itu suka spekulasi, dan tahun ini bukan tahunnya spekulasi. Tapi kalau mau berbisnis tahun ini trading boleh ya, karena sio babi is really good dengan trading, karena sio babi itu pinter banget berkomunikasi, dia salesman yang bagus banget. Jadi trading apa aja oke, gitu. Baik, terima kasih Bu Len Haida atas pertanyaannya. Semoga jawaban tadi bisa menjadi penyemangat ya Bu untuk setiap usaha di tahun ini dan untuk lebih berhati-hati dalam berspekulasi. Untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, kami persilakan. Jadi memang Glory ya, kita juga harus perhatikan selain masalah sio-sio, karena sio ini kan juga ada elemennya. Jadi kayak tikus itu ada tikus logam, tikus air, tikus kayu, tikus api, dan tikus tanah. Itu bisa beda banget gitu. Dan lahir jam berapapun itu juga hasilnya beda banget. Contoh, kerbau yang lahir pagi itu beda banget sama yang kerbau lahir malam. Jadi kalau kerbau yang lahir pagi, mungkin di sini ada yang sionya kerbau, itu hidupnya capek, kerja keras gitu. Berarti ini untuk pertanyaannya bisa lebih spesifik lagi. Betul, ya, mungkin, betul. Bisa menyebutkan tanggal lahir atau mungkin jam lahirnya untuk Iya, lebih detail. iya, dan ya karena tahun lahir ini menentukan elemen, dan elemen itu bisa membedakan walaupun sama-sama sio tikus, sama-sama sio kerbau gitu. Ya kayak balik lagi ke jam lahir, kayak misalnya macan itu yang lahirnya malam jauh lebih agresif daripada yang lahirnya pagi atau siang. Bahkan katanya kalau orang Chinese, macan yang lahirnya siang hidupnya sial katanya, tapi saya nggak percaya juga gitu. Atau naga itu juga yang lahirnya malam jauh lebih geragas daripada yang lahirnya pagi. Kalau yang lahirnya pagi tuh malas. Karena itu saya udah lihat. Ada buktinya Bu. Iya, ada berapa orang. Ada pertanyaan lagi dari Pak William. Untuk jualan sepeda, jersey sepeda dan aksesoris, apakah bagus Bu? Untuk Pak William ini tadi sionya monyet. Benar ya Pak? Iya. Oke, kalau jualan sepeda oke, karena sepeda itu elemen ya, logam. It's good. Lalu jersey sepeda tuh maksudnya bajunya ya? Iya, bajunya lucu ya. Sekarang bagus-bagus gitu. Itu juga oke gitu ya, karena baju itu elemennya kayu ya, karena baju itu kan dari pohon ya, dari serat kapas gitu. Lalu aksesoris sepeda juga bagus banget, apalagi sekarang orang trennya adalah back to nature ya, hidup sehat. So go for it Pak William, keren. Di sini enak banget ya naik sepeda. Di Peak. Iya. Mestinya bikin tuh. Iya. Mungkin untuk yang selanjutnya kita bisa bikin e-gathering gathering secara langsung dengan kegiatan bersepeda. Betul banget gitu. Ya. Baik, untuk Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau boleh juga kolom chat langsung di kolom komentar. Jadi gini, kalau mau tahu kita elemennya apa, itu gampang banget Glory. Jadi misalnya gini, kalau kamu tahun lahirnya belakangnya 00 dan 01, itu elemennya logam.
Contoh, kalau kamu lahir 1980 dan 19 atau 1981 itu kamu elemennya, jadi 1980 itu elemennya monyet, 1980 ya, monyet logam gitu. Kalau kamu lahirnya 1971, elemennya adalah babi logam, seperti itu. Ini setuju. Ini ada pertanyaan ya. Oh iya, bikin acara olahraga bersama. Iya, aku diundang ya. Nah, oh ya, belum selesai ya. Nah, kalau kalian itu tahun lahirnya kepala 2 dan kepala 3 itu elemennya air. Jadi misalnya lahir 1972 itu elemennya tikus air. 1973 elemennya kerbau air gitu. Kalau kepala lahirnya itu 4 dan 5 itu elemennya adalah kayu. Saya 5, Bu. Oh, 85 ya? 95, Bu. Oh, 95. Oh iya. Lebih tua. Iya, saya 95 itu elemennya Air. Kayu ya. Kayu. Jadi seperti itu. Lalu kalau misalnya tahun lahirnya belakangnya 6 jam 7 itu elemennya api. Misalnya lahirnya 76, 77 itu elemennya api. Jadi naga api. Kalau 76, 77 itu elemennya adalah ular api. Kalau dia belakang tahun yang lahir 8 dan 9 itu artinya elemennya tanah. Misalnya kalau dia lahir 78 itu kuda tanah, kalau 79 itu kambing tanah gitu. Seperti itu. Jadi nggak susah untuk tahu kita elemennya seperti apa. Jadi kalau orang Chinese sebenarnya astrologi sio-sio itu adalah cara terbaik dan cara tersopan untuk nanya orang umurnya berapa. Iya, dan langsung ketahuan sifat dasarnya, karakter dasarnya seperti itu gitu. Jadi kalau orang Chinese nggak sopan nanya, Bu Glory umur berapa gitu kan. Jadi makanya ditanya, lahirnya tahun berapa gitu. Sionya apa? Untuk misalnya dari nasabah ada yang berkeinginan untuk merintis bisnis baru bersama Bang BTN. Bersama Bang BTN tentunya mungkin bisa mengenali partner bisnisnya melalui sionya. Betul. Jadi itu bisa ditarik segitiga bisnis itu 4 ke atas dan 4 ke bawah seperti itu. Ibu ada pertanyaan dari Pak William, lahirnya 1980 itu elemennya apa? Itu monyet. Tadi ya? Monyet. Oh, iya. Itu monyet logam. Monyet logam itu keras hati itu. Kalau yang baiknya Bu, baik-baiknya. Apanya? Oh, dia baik hati. Monyet logam itu baik hati dan keras hati, tapi hati-hati kalau jatuh cinta. Ibu ada pertanyaan lagi dari Ibu Erlanti. Tahun ini saya mau mulai usaha kuliner. Apakah cocok dengan sio tikus kayu? Boleh dijawab Bu Peggy, silakan. Kalau ibu ini tadi sionya ini bapak apa ibu? Ibu ya? Ibu sionya apa? Sio tikus kayu. Enggak. Kan dia bilang apakah cocok dengan sio tikus kayu. Ibunya sendiri sionya apa? Coba tanya. Ibu dengan Ibu Erlanti, untuk Bu Erlanti sendiri sionya apa ya Bu? Sio tikus. Berarti sio tikus partner bisnisnya mencari partner bisnis atau bidang usaha. Ini sepertinya lebih ke jadi untuk bidang Ibu Erlanti ini sionya tikus kepengen bisnis kuliner. Usaha kuliner. Oke. Basically sio tikus tahun ini akan fine aja. Mereka lagi semangat ya setelah 3 tahun babak belur ya. Sio tikus tuh 3 tahun babak belur ya, itu saya tahu banget. Dan sio tikus ini tahun ini lagi semangatnya itu mungkin lagi 11 dari 10 kali ya tahun ini. Dan ya betul, dan sio tikus ini mungkin adalah sio yang paling bersemangat tahun ini gitu. Dan sebenarnya apapun yang dilakukan sio tikus adalah baik gitu ya, cuman harus bener-bener kalau pakai partner ya benar-benar harus bisa mensinkronkan dengan partner. Tapi kalau dia sendiri, nah itu benar-benar harus punya disiplin yang tinggi, karena sio tikus ini kadang-kadang juga
masalah di situ gitu ya. Lalu kalau mau bisnis kuliner, walaupun kuliner elemennya api dan tahun ini elemennya logam, itu harus benar-benar hati-hati dan diperhitungkan. Jadi pembukuannya harus bagus banget, financing plan-nya harus bagus banget gitu. Karena tahun depan itu tahun macan itu biasanya bagus banget dengan bisnis makanan dan bisnis properti. Jadi memang harus fondasinya disiapkan dari sekarang, walaupun jangan spekulatif, tapi berpikirnya untuk 2 atau 3 tahun ke depan. Jadi bisnisnya itu jangan dipikirkan untuk tahun ini aja, jadi harus disiapkan untuk tahun depan. Terima kasih untuk Ibu Erlanti atas pertanyaannya. Semoga tetap bersemangat ya Bu, karena tadi infonya tikus ini yang sangat bersemangat ya Bu. Oh, sangat semangat ini. Ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ibu Jini Kusnadi. Sio kelinci api bagusnya usaha apa? Boleh langsung dijawab Bu. Sio kelinci api ini apa ya? Diam-diam kalau marah galak ini. Nah, sio kelinci harus benar-benar kalau mau berbisnis cari partner yang benar-benar mengerti kelinci, ya karena kelinci ini jadi harus dicari partner yang menguatkan, yang strong, karena memang dia energinya lagi tidak terlalu bagus. Ibu sampaikan harus jangan sendiri ya, dan jangan sendiri, harus cari partnership. Jadi intinya bukan bisnisnya tapi partnernya siapa gitu. Bisnis apa aja sebenarnya asal berdedikasi dan kerja keras tahun ini mestinya akan baik-baik aja ya. Cuman kalau khusus buat sio kelinci, hati-hati pilih partner yang benar gitu, dan jangan spekulatif juga. Terima kasih kepada Ibu Jini pertanyaannya. Semoga bisa menjadi panduan ya Bu untuk berhati-hati dalam mencari partner bisnisnya di tahun ini. Kalau ini konsultasi sama Bang BTN. Boleh. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Pak Budi. Untuk sio kambing 19 tahun lahirnya 1979, cocok untuk bisnis apa ya yang bagus di tahun ini, Bu? Jadi Ibu Glory ya, berdasarkan penelitian majalah Forbes ya, itu 2 tahun yang lalu, dikumpulkan 200 orang paling kaya di dunia. Dan itu mostly sionya macan dan kambing. Ya Bu. Iya betul, jadi kambing itu kayak macan, sama-sama ambisius, sama-sama berani spekulasi, sama-sama pikirannya 10 langkah ke depan, walaupun sama-sama galak ya, sama-sama raja tega, walaupun kambing lebih sedikit suka bingung deh. Nah, gitu. Nah, kambing yang saya bilang tadi dia lagi opposite attract dengan kerbau ya. Jadi yang saya bilang tadi yang kalau selisihnya 6, kamu di sini aku di sana, itu lagi terjadi antara kerbau dan kambing. Tapi saran saya kambing, tapi ini kita nggak bicara sial ya. Cuman kita bicara bahwa aku di sini kamu di sana, gue maunya begini, lu maunya begitu. Tapi both fine ya. Sio kambing akan survive tahun ini. Jadi karena ini elemennya adalah tanah, bisnis properti itu bagus, bisa banget gitu ya. Lalu bisnis-bisnis yang sifatnya juga dari tanah, perkebunan juga oke. Lalu misalnya trading segala sesuatu yang dari dalam tanah itu juga oke banget gitu. Nah, cuman sio kambing ini sekali lagi benar-benar harus ekstra hati-hati karena lagi berseberangan dengan sio kerbau ya gitu. Tapi kalau mau bisnis properti jangan dipikirin tahun ini aja. Jadi benar-benar setelah kemarin berantakan, tahun ini bikin fondasi buat tahun macan gitu. Tahun macan lebih seru nih. Lebih seru lagi. Lebih seru. Baik, terima kasih untuk sama-sama Bu Budi dan terima kasih kepada Bu Peggy. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, saat ini kami batasi pertanyaannya. Kami sangat berterima kasih atas antusias Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan.
Dan bagi Bapak Ibu yang lain yang mungkin masih memiliki pertanyaan, boleh menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat dan nanti akan kami jawab jika waktu masih tersedia, atau setelah Zoom meeting ini berakhir akan kami personal chat, boleh ya Bu? Boleh banget. Baik, terima kasih Bu Peggy atas pembahasannya siang ini. Semangat ya, tahun Kerbo pasti cuan bersama Bank Amin. BTN. Cuannya taruh di Bank BTN. Amin. Fluid. Terima kasih Bu. Semoga bisa menambah semangat kita dalam mencari cuan di tahun kerbau ini ya. Terima kasih Bu Peggy. Sampai ketemu semuanya. Makasih. Baik Bapak Ibu, kembali saya informasikan bahwa nanti di